wartawan senior Andi F. Noya dari Metro TV yang punya Kick Andy baru saja mewawancarai Syekh dan pemirsa Kominfo Official juga Azzaitun Official juga akan ngobrol sedikit dengan Bang Andi. Bang, ini setelah 23 tahun datang kembali ke Zaitun untuk sebuah liputan, gimana Bang? Yang pertama dilihat setelah 23 tahun. Pertama tentu sudah banyak perkembangan ya, karena kalau dilihat luasannya juga, kemudian pohon-pohon yang dulu nggak ada sekarang udah tinggi-tinggi, kemudian jalanan yang teratur, dan kondisi itu kalau fisik. Tapi yang saya senang adalah pemikiran, karena waktu bertemu dengan Pak Panji Gumilang, pemikiran-pemikirannya kan melampaui zamannya. Orang boleh setuju, boleh tidak. Iya, bagaimana dulu ya, yang namanya pesantren yang saya waktu datang 23 tahun yang lalu itu tidak sebagaimana yang kita tahu atau digambarkan orang tentang pesantren yang sangat tradisional ya. Karena waktu itu aku diajak, aku lupa di mana, tapi tempat anak-anak laundry. Laundrynya udah modern sedemikian rupa, atau bagaimana kedisiplinannya jadi aku melihat sesuatu yang di luar bayanganku tentang pesantren. Nah, ini mengubah image pesantren menjadi sesuatu yang modern ya. Ada pondok-pondok pesantren yang menyebutkan pondok pesantren modern, tapi aku nggak pernah lihat secara fisik di sana. Tapi aku melihat apa yang ada di Al Zaitun. Jadi menurut aku itu visi yang melampaui zamannya, pemikiran-pemikiran yang terbuka. Orang boleh setuju, boleh tidak ya. Tapi kalau aku melihat pemikiran-pemikiran yang terbuka dari Pak Panji Gumilang inilah yang mungkin membuat perubahan yang terjadi di Al Zaitun yang menurut aku lagi-lagi melampaui zamannya. Nah, aku juga punya tanda kutip binaan ya, pondok pesantren di mana aku melihat pesantren itu harus mandiri. Karena pesantren di tempat aku ini pesantren yang relatif menampung anak-anak yang datang dari keluarga yang sangat sederhana, pesantren gratis, tapi mereka ingin mandiri juga. Nah, konsep mandiri ini menjadi penting kalau kita melihat yang ada di sini, karena nggak boleh lagi tangan di bawah terus-menerus. Karena ada yang kalau ditanya dari mana ini dana operasional, langsung nunjuk ke atas. Tapi peluang untuk mandiri itu padahal terbuka lebar dan sekaligus mengasah keterampilan anak-anak. Ya, keterampilan bercocok tanam, berkebun, keterampilan perbengkelan, keterampilan mengelola supermarket, keterampilan keuangan, literasi keuangan, itu harus ada. Nah, ini zaman yang seperti itu menuntut anak-anak keluaran pondok pesantren mengikuti zamannya. Itu yang aku lihat di sini, kesanku. Bang, ini kan kesini ini karena ramenya pemberitaan Al Zaitun baik di media mainstream maupun medsos. Terus Abang tadi udah wawancara selama 2 jam dengan saya. Dari jawaban-jawaban saya itu apa yang bisa Abang sampaikan kepada masyarakat? Itu tersampaikan dengan sendirinya. Jadi Pak Panji Gumilang ini kan menjelaskan. Selalu aku akhiri wawancara Kick Andy double check dengan orang mau percaya boleh, tidak juga boleh. Jadi kembali kepada siapapun yang menonton dan dia menilai dari perspektif dia. Jadi saya tidak memaksakan bahwa harus percaya, saya tidak memaksakan apa yang saya pikirkan, karena di sini posisi saya sebagai medium, sebagai tempat aja. Nah, karena saya melihat apapun tuduhan orang, karena ini bukan yang pertama kali saya wawancara orang-orang yang dituduh atau tokoh-tokoh yang dituduh atau yang diinformasikan di media tentang hal-hal yang buruk, yang miring, yang negatif. Saya datang, saya cuma mau konfirmasi ya. Anda dibilang begini, Anda dibilang begitu, Anda bilang dan seterusnya. Silakan, kita mau tahu apa jawaban Anda terhadap isu-isu miring seperti itu. Nah, di Kick Andy double check, makanya namanya double check, kita mencek ulang, mengklarifikasi semua informasi yang beredar di masyarakat tentang satu sosok. Nah, tadi saya mengklarifikasi, mengkonfirmasi semua isu-isu miring yang ada, mulai dari apakah di sini ini terafiliasi dengan NII, apakah ada pelecehan seksual, apakah uang yang dipakai adalah uang dari donasi anggota NII, apakah pelajaran-pelajaran atau ajaran-ajaran di sini sesat dan seterusnya. Silakan dijawab.
Saya mewakili apa yang beredar di luar. Jadi menurut saya kita membiasakan, ya, kita itu artinya masyarakat kita membiasakan untuk menghadapi perbedaan pandangan, perbedaan prinsip, ya, dan kemudian silakan menentukan gitu. Jadi jangan orang dihambat pendapatnya, pandangannya hanya karena 1.000 orang bilang satu orang bersalah misalnya. Ini bukan soal Al Zaitun ya, tapi di mana-mana satu orang dianggap bersalah, kemudian orang itu jadi bersalah karena mayoritas menganggap bersalah. Tapi kita dengarkan pandangan-pandangan dia, bahwa nanti tetap dihakimi bersalah, nggak apa-apa. Tapi istilahnya harus didengar dulu pandangan dia, apa pandangan. Terus kita melihat juga apakah benar sedemikian rupa. Setelah itu silakan menentukan sikap. Kalau dari jawaban saya, apa jawaban mana yang menurut Bang Andi paling menarik itu? Semua jawabannya menarik karena pertama aku senang sekali tidak ada yang dibatasin. Tidak ada yang aku dibilang jangan tanya ini, jangan tanya itu. Semua yang aku tanya dijawab. Tidak ada sedikit pun ya permintaan untuk mengatur. Dan aku orang yang tidak bisa diatur. Artinya aku kalau sejak awal misalnya dibilang nggak boleh tanya ini, nggak boleh tanya itu, aku bilang udah nggak usah aja. Tapi dari awal nggak ada, ya nggak ada keinginan atau nggak terlihat keinginan untuk menghalang-halangi aku menanyakan sesuatu. Semua yang aku ingin tanyakan, semua aku sampaikan dan semua dijawab. Selesai. Bang Andi sebelum sini kayaknya risetnya dalam banget ya, tadi pertanyaannya begitu panjang, dalam. Kalau setelah melihat Syekh dan bersahabat selama 23 tahun ini, ngeliat sosok Syekh seperti apa Bang? Aku selalu melihat orang dari perspektif positif. Sampai kemudian aku merasakan sendiri atau melihat sendiri bahwa apa yang aku anggap positif itu tidak sebagaimana adanya. Ya, jadi selalu aku begitu. Ketemu orang, 1.000 orang bilang hati-hati orang itu jahat. Aku bilang aku tetap menganggap dia baik sampai aku bisa membuktikan bahwa memang dia jahat. Selama aku tidak melihat, selama aku tidak mendengar dengan telingaku sendiri, dengan mataku sendiri, aku tetap menganggap itu orang baik. Jadi itu sudah prinsip dalam hidupku. Aku nggak mau ikut-ikutan orang menjudge, menghakimi seseorang hanya karena mendengar atau tidak melihat langsung atau katanya atau pendapat. Itu tidak berlaku cuma di sini, di mana-mana. Jadi kalau ada bilang, wah itu hati-hati Andinoya, orang itu jahat, aku tetap menganggap orang itu baik sampai aku bisa merasakan, melihat dengan mata kepala sendiri, baru aku bilang. Jadi ketika berhadapan dengan Pak Panji, aku nggak punya. Makanya Pak Panji kan bilang, aku datang tanpa pretensi. Jadi nggak ada di belakang kepalaku ini pertama persepsi, kemudian agenda, kemudian hal-hal yang sudah aku simpulkan sebelum aku bertemu seseorang. Jadi kan enak aja, aku bisa tanya apa aja, karena aku nggak punya agenda apa-apa selain bertanya, gitu lah. Nah itu mungkin bisa dirasakan semua tamu-tamuku di Kick Andy Double Check. Nggak ada satupun yang menurut aku ya, yang melihat Andi Noe punya agenda apa nih. Jangan-jangan dia disuruh ini, disuruh itu, dan capek. Jadi terima kasih buat orang yang percaya bahwa Andi Noe tidak punya agenda selain sebagai jurnalis hanya menyampaikan apa yang ada. Apa pesan apa yang ndak Bang Andi sampaikan kepada media, baik itu media mainstream, media sosial yang belum melakukan klarifikasi, belum melakukan tabayun ke sini, tapi kemudian mereka sudah membuat liputan-liputan yang itu sering membuat gaduh masyarakat? Aku tidak dalam posisi menilai, tapi kalau aku tidak mau buang-buang energi untuk menyampaikan sesuatu yang menurut aku tidak berdasarkan fakta dan data. Kemudian kedua, aku juga tidak mau menyampaikan sesuatu yang membuat masyarakat mengeluarkan energi percuma, ya, sesuatu yang nggak ada diadakan, sesuatu yang nggak perlu diributkan, aku nggak akan masuk di situ. Makanya Kick Andy, walau baik reguler maupun double check, nggak pernah bicara gosip, nggak bicara sesuatu yang buruk, ya. Kita selalu menyampaikan sesuatu yang positif, yang baik, karena menurut aku itulah yang bermanfaat bagi banyak orang. Nah, Kick Andy bisa bertahan 17 tahun, aku yakin ya, karena memang orang mendapatkan manfaat dari menonton Kick Andy. Apakah itu cerita tentang anak miskin yang sukses dalam karir, dalam pendidikan,
anaknya tukang jamu yang kemudian sukses jadi dokter di Jepang, punya 11 license, atau anak yang disabilitas tapi bukan saja dia bisa mandiri, tapi dia bisa membantu orang lain walaupun dia punya keterbatasan. Nah, itu menurut aku bermanfaat karena banyak sekali penyandang disabilitas yang merasa hidupnya sudah hancur, tidak berguna, hanya karena dia tidak sempurna secara fisik. Nggak ada. Banyak orang-orang yang tidak sempurna justru membantu. Ambil contoh misalnya Sugeng Siswayudono yang aku sekarang jalan udah 15 tahun untuk gerakan kaki palsu gratis. Waktu aku ngangkat cerita tentang dia, Sugeng ini anak tentara tapi pangkatnya nggak tinggi bapaknya, ditabrak oleh truk, kakinya hancur satu, kemudian waktu dia harus diamputasi dan pakai kaki palsu, orang tuanya udah nggak mampu, tapi keluarganya mengumpulkan dana, akhirnya bisa beli satu kaki palsu. Nah, waktu kaki palsunya rusak, dia kan mau beli tapi nggak ada uang, akhirnya dia mereparasi sendiri kaki palsunya. Lama-lama dia punya keterampilan membuat kaki palsu. Apa yang terjadi? Orang-orang datang sama dia minta dibuatkan kaki palsu. Tapi yang datang ini pada dasarnya sama juga, orang-orang dari keluarga sederhana yang nggak mampu beli. Sehingga dia membuatkan dengan biaya yang rendah, dan lama-lama muncul cerita itu, dan akhirnya saya tahu, saya angkat ceritanya di Kick Andy. Aku bilang, oke, aku cariin dananya, kamu bikin sebanyak-banyaknya kaki palsu, karena banyak sekali saudara-saudara kita yang tidak mampu beli kaki palsu. Mungkin kalian belum tahu bahwa kalau orang nggak punya kaki, itu mentalnya jatuh. Apalagi kalau dia mungkin perempuan ya yang selama ini dipuja, cantik, dan tiba-tiba harus kakinya dipotong. Itu langsung dia mengurung diri, dan mungkin akhirnya tidak kemana-mana. Padahal dia punya mimpi, cita-cita yang besar. Dan kalau dia kepala keluarga, gara-gara itu dia mengurung diri, itu artinya seluruh keluarga menderita karena tidak ada penghasilan. Nah, dengan kita kasih kaki palsu, mereka bangkit semangatnya. Yang mau sekolah, kembali sekolah. Yang mau kerja, kembali kerja. Nah, Sugeng ini orang yang disabilitas, tapi gara-gara dia, berapa banyak orang bisa bangkit dari keterpurukan. Nah, cerita ini menurut aku lebih bermanfaat daripada kita cerita sesuatu yang membuat orang berantem, membuat orang ribut, menguras energi, dan menghancurkan orang lain atau masa depan orang. Kick Andy nggak main di situ, jadi nonton Kick Andy ya. Saya nonton, dan saya juga nonton karena saya ngefans. Saya nonton tentang itu, nonton nonton Cinta Laura waktu diundang, nonton yang dari tamunya dari Medan yang punya wajah itu. Nah iya, yang Sugeng dia nggak nonton dong, Bang. Tadi kan abang bilang ini nanti terserah masyarakat yang menilai dari wawancara ini. Sebenarnya harapannya apa, Bang? Harapannya dari liputan ke Zaitun ini, harapannya Bang Andi sendiri apa? Karena prinsip yang aku anut selama ini sebagai jurnalis, cover both side itu menjadi penting ya. Gini, kalau sekarang kan banyak orang mungkin tidak dapat akses untuk datang ke sini. Itu juga harus dipertanyakan apakah akses itu dibuka atau tidak dibuka, sehingga banyak juga teman-teman jurnalis yang belum bisa bertemu dan menyampaikan pandangan-pandangan dari sisi yang ini. Akhirnya yang diambil kan sisi yang sana, karena yang di sana mudah diakses ya, dan dianggap itu salah satu, tapi ya waktu masuk ke sini belum tentu bisa. Nah, mudah-mudahan ya dengan adanya Kick Andy Double Check bisa ke sini, bisa wawancara selama 2 jam. Mudah-mudahan ini prinsipnya bisa berimbang, cover both side-nya. Both side-nya yang sana ribut-ribut begini, pandangannya begini, cover sisi sininya seperti ini. Mudah-mudahan ini memberikan perspektif yang lebih utuh bagi siapapun yang mengikuti cerita tentang Al Zaitun belakangan ini, sehingga mendapatkan sudut pandang dari dua sisi tadi. Itu sih harapanku. Tapi bahwa orang nanti akan menilai, wah Andi Noya berpihak, atau aku serahkan kembali kepada masyarakat. Tapi kalau ditanya, aku nggak punya agenda apa-apa. Tadi dibilang bersahabat dengan Pak Panji Gumilang, itu karena sekitar tahun 2000 aku pernah ke sini ya. Waktu itu ada Pak Surya yang orasi ilmiah, aku menemani aja. Tapi hari ini aku kembali ke sini sebagai jurnalis dan wawancara dengan Pak Panji Gumilang. Gak ada yang istimewa sebenarnya, karena aku menjalankan profesiku sebagai jurnalis. Kalau diminta 3 kata untuk Al Zaitun apa, Bang?
Iya. 3 huruf kamplang. Oke. Ini kan jurnalis senior, jadi Iya, tapi pertanyaan susah juga itu. Kalau aku lihat visioner, itu yang pertama yang aku rasakan. Kemudian bagaimana keterbukaan, ya. visioner terbuka. Terbuka, kemudian disiplin.